Perkenalkan, nama saya Murniati. Saat ini saya mengajar di MTS Damapute yang beralamat Desa Bantaraya Eng, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Saya juga seorang mahasiswi PPG Daljab Bek 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Wali Ibrahim Malang. Hari ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan mengambil atau praktek video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja atau UKIN dengan metode pembelajaran problem based learning. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 7 bab 1 dengan tema Misi dan Strategi Dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, berarti kita sama-sama berdoa. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Coba dijalankan, siapa yang mau? Seperti biasa, coba Alia ke depan memimpin doa. Kalian itu adalah anak-anak yang rajin di sekolah ya. Ini sebelumnya ibu ini menanyakan kabar kalian. So, kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba lagi. Apa kabar semuanya?
pasti anak-anak ibu yang sangat pintar ya. Kemudian materi kita yaitu tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ya. Jadi ibu ingin tanyakan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, sudah sering ibu ceritakan tentang masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian sebelum adanya agama Islam di Mekah itu adalah mereka memiliki banyak Tuhan, ya, bukan mereka tidak mengimani dengan Tuhan yang anak perempuannya sendiri secara hidup. Ini sudah sering ibu cerita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yaitu menguraikan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, kemudian menguraikan misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dengan benar, kemudian menyimpulkan misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dengan tepat, kemudian mengimplementasikan keteladanan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Semuanya harus fokus untuk menonton video. Nah, coba videonya. Sementara itu, mengapa pada masa itu orang-orang Arab disebut jahiliyah? Sebenarnya bukan karena mereka adalah orang-orang yang bodoh dalam arti sebenarnya. Secara intelektual, orang-orang Arab pada kala itu sebenarnya tergolong orang yang pintar. Yaitu kebanyakan lokasi di Jazirah Arab merupakan wilayah yang kering, bertanah keras, dan sangat sedikit sumber air. Kemudian yang kedua, karena kemampuan mereka dalam mengolah alat masih belum memadai. Jadi misalnya, ketika musim dingin tiba, mereka akan pindah ke wilayah gurun. Sementara ketika musim panas, mereka akan pindah lagi ke wilayah yang lebih subur untuk bertani dan kegiatan lainnya. Kesejahteraan kelompok dinilai dari banyaknya jumlah hewan ternak yang mereka punya. Kelompok yang lebih besar biasanya akan memiliki banyak unta, sementara kelompok yang lebih kecil biasanya hanya memiliki hewan ternak berupa domba atau kambing. Salah satu alasan utama mengapa zaman ini disebut sebagai jahiliyah dikarenakan waktu itu tidak adanya hukum formal yang berlaku di antara kelompok-kelompok tersebut. Jadi karena itu tidak ada hukum yang disepakati bersama antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya yang bertujuan untuk menjaga kerukunan di antara ini karena oleh sumber airnya yang banyak dan kesulitan tanahnya. Inilah faktor utama yang membuat kedua kota ini menjadi berkembang. Maka karena kota-kota ini mengalami perkembangan besar ya. Nah, jadi setelah kalian menonton video tersebut, apa yang kalian ingat atau tidak apa yang kalian rasakan ada zaman jahiliyah? Ada yang bisa dijawab? Bagaimana kaum perempuan di zaman jahiliyah? Dibunuh secara hidup. Begitu sadisnya kejadian ataupun budaya-budaya yang terjadi di zaman jahiliyah. Kita sangat bersyukur dengan hadirnya seorang pahlawan yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita bisa hidup merdeka, kita bisa hidup bebas, layaknya seperti laki-laki. Kalau dulu di zaman jahiliyah, orang laki-laki itu hidupnya bebas. Kalau perempuan itu hidupnya yaitu diatur sesukanya dan tadi sudah kalian dengarkan di video tersebut, bahkan bisa dinikahi oleh laki-laki sampai 30 atau 50 orang. Andai sekarang kita bisa diperlakukan demikian, bagaimana sedihnya, ya kan? Jadi dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW membawa rahmat
Sudah siap? Di sini nanti kalian isi jawabannya ya. Di sini nanti kalian isi jawabannya. Nah nanti kalau di sini kalian isinya sudah penuh, boleh isi ulang. Ya. Semangat ya? Ya Bu. Semangat walaupun sudah siang masih harus semangat ya. Ya Bu. Sudah sampai nomor berapa? Wah, dua ya. Terus yang lainnya? Ini udah sampai nomor berapa? Dua. Hah? Oh ya, lanjut. Bagaimana semuanya sudah selesai? Sudah? Sudah. Siapa yang maju ke depan? Kelompok mana yang mau maju ke depan yang pertama sekali? Silakan baca soal dan jawabannya. Jawabannya adalah Jawabannya adalah muka dipenuhi penyembahan berhala di Ka'bah. Setiap suku memuja berhala berbeda. Kedua, kesenjangan sosial ekonomi mesti menjadi pusat perdagangan. Ada kaum kaya, Quraisy dagang dan kaum miskin yang sering terpinggirkan. Nah, kemudian jawabannya sudah dijawab oleh kelompok 1. Apakah kelompok 5 bisa menerima jawaban tersebut? Bisa. Bisa, karena jawabannya adalah benar sekali. Nah, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kemudian ada kelompok lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah
lain apa? Baik apa pendapat dari kelompok lain? Apa pendapat dari kelompok lain apa? Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerjaan kami dari kelompok 4, Bu. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan kerja benar atau salah. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan di awal kelahirannya. Nomor 2, dakwah sembunyi dilakukan untuk menghindari penindasan dari kaum Quraisy. Nomor 3, kaum Quraisy mendukung penuh ajaran Islam sejak awal disampaikan. Nomor 4, Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dari Islam dan menuntut. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan dakwah? Nah, kelompok 4 sudah membacakan berupa teks yang ingin nantinya kalian tanyakan. Nah, coba di antara kalian di antara kelompok kalian ada yang ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 4? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 4. Kaum Quraisy mendukung penuh ajaran Islam sejak awal disampaikan. Terima kasih kepada kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah pertanyaan kepada kelompok kami. Jawabannya adalah salah. Kaum Quraisy justru banyak yang menentang dan memusuhi Islam di awal. Nah, itu adalah jawaban sudah dijawab oleh kelompok 4.
lanjutan asesmen. Silakan kalian kerjakan yang serius. Kemudian nanti ibu ambil nilai setelah kalian kerjakan. Ya semuanya harap duduk yang tenang. Semuanya ambil pulpen dan catat ya. Kerjakan terus. Semangat ya. Ya semangat ya. Kalian semuanya selesaikan? Sudah? Sudah, berarti kalau sudah selesai, ibu ambil, nanti ibu akan beri nilai. Coba ini sudah selesai. Sudah mana? Sudah selesai ini. Semuanya kita siapkan. Ya. Nggak usah senyum-senyum. Ini sudah selesai. Coba duduk yang tenang, duduk yang rapi. Nah ini sejauh yang sudah kita belajar pada hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, apa kesimpulannya? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Kenapa senang belajar pada hari ini? Ya. Kemudian setelah kita belajar pada hari ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kita belajar pada hari ini dengan semuanya. Jadi pada hari ini kita sudah selesai kita belajar pada hari ini. Kemudian ibu sarankan kepada kalian belajarlah yang rajin di rumah dan rajin ke sekolah supaya kita menjadi orang yang pintar dan bisa bermanfaat bagi bangsa, bagi nusa bangsa dan agama. Jadi sebelumnya kita akhiri yaitu dengan membaca doa.